Nah, rekan-rekan sekalian, ini agenda selanjutnya adalah kita akan mendengarkan nih, tanggapan dan juga review dan, pandangan dari ahli yang sudah bergabung pada siang hari ini. Yang pertama mungkin, Salsa akan menyapa terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan pertama juga untuk, menyampaikan tanggapannya. Ada Mas Gama. Selamat siang, Mas. Selamat siang, halo. Selamat siang, Mas. Apa kabarnya, Mas, siang hari ini? Baik, baik Baik ya. Anissa. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Dan rekan-rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan ada tips sebagai mungkin akan posisi sebagai Direktur Riset dan Inovasi PSHK ya. Jadi beliau siang hari ini akan menanggapi berbagai argumentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari blog setuju dan juga blog tidak setuju. Maka dari itu waktu 20 menit mungkin Mas akan kami persilakan untuk Mas Gama menyampaikan pandangannya menyoal tentang itu 20 mungkin Mas kami silakan untuk Mas Gama pandangannya menyoal tentang pembubaran ormas di Indonesia. Silakan Mas Gama. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Tadi suaranya agak kurang jelas ya, tapi mudah-mudahan saya nangkep maksudnya berarti sekarang giliran saya ya. Pembubaran dan silakan. Oke. Itu Mas, benar sekali. Oke, ya sip. Makasih banyak teman-teman paham hukum atas undangannya. Yang pertama, tentu pertama kali ketika diundang, saya mengapresiasi ya teman-teman paham hukum menyelenggarakan satu forum wadah diskusi yang saya dengar tadi mirip seperti debat ya, seru banget, dan masing-masing kubu, masing-masing kelompok, baik itu yang blok ya, istilahnya blok setuju dan tidak setuju, masing-masing juga punya argumentasi yang punya basis cukup kuat dan semuanya menarik. Dan saya pikir penting buat kita, sebetulnya nggak cuma orang hukum doang, orang hukum dan orang non hukum, untuk bicara banyak soal ini, karena ini kaitannya dengan hak asasi kita, yaitu terkait dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Nah, mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang ya, bisa jadi mungkin nggak sampai 20 menit, jadi nanti para ahli yang lain, ini senior saya semua, Bang Faiz sama Mbak Asvin, tadi kayaknya udah hadir ya. Beliau pasti juga akan ada pendapat yang juga sangat menarik untuk kita dengar sama-sama. Jadi saya paling tidak dari yang saya dengar dari teman-teman tadi, baik blog setuju maupun blog tidak setuju, ada sekitar 4-5 poin yang saya catat untuk saya tanggapi. Yang pertama itu terkait dengan konsep atau pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat. Kalau misalnya kita pakai pemahaman dari perspektif hukum. Jadi berkali-kali tadi kita menyebutkan soal ormas ya, bahwa ormas itu penting buat masyarakat, buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah konsep ormas sendiri itu baru lahir itu pada tahun 1985 lewat Undang-Undang Nomor 8 tahun 85, Undang-Undang Ormas pertama yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru. Jauh lebih tua dari itu, tahun 1908 ada Budi Utomo, 1912 ada Muhammadiyah, kemudian 1926 ada Nahdlatul Ulama, dan kalau hari ini kita mengenal organisasi-organisasi seperti itu sebagai ormas, sesungguhnya ya pada masa itu organisasi-organisasi itu tidak disebut sebagai ormas. Jadi sebetulnya ormas itu adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru yang sengaja dibentuk sebagai wadah tunggal untuk organisasi atau lembaga-lembaga yang punya kesamaan aktivitas, kesamaan tujuan, atau biasanya berbasis agama, berbasis profesi, dan sifatnya nirlaba.
Jadi ciri khasnya itu. Kenapa pemerintah Orde Baru membuat satu konsep itu? Karena pemerintah Orde Baru punya kecenderungan untuk mengontrol masyarakat. Gitu. Jadi semua jenis organisasi yang punya kesamaan-kesamaan yang saya sebutkan tadi itu dikelompokkan jadi satu, dianggap sebagai sebuah entitas non pemerintah, tapi juga non market. Jadi non market itu maksudnya dia tidak punya fungsi di pasar, tidak punya fungsi ekonomi. Dia bukan berada di sektor bisnis, tapi adanya di sektor non profit atau sektor sosial. Nah, itu dikelompokkan jadi satu. Itulah yang melahirkan konsep ormas yang ternyata sampai sekarang masih diterapkan melalui undang-undang ormas. Jadi itu konsep ormas sendiri itu baru lahir tahun 85. Dia tidak ada sebelumnya. Nah, konsep ormas sendiri ini sebetulnya adalah sebuah salah kaprah yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru dan sampai saat ini justru masih digunakan oleh negara saat ini, dan sebetulnya itu tidak sesuai dengan kerangka hukum atau kerangka regulasi yang tepat untuk mengatur. Nggak tepat. Jadi kita tuh harus melihatnya dengan proporsional. Basis pengaturan organisasi itu pada prinsipnya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita. Pada prinsipnya berkumpul dan berserikat itu adalah hak. Jadi pada prinsipnya semua warga negara, semua individu itu mereka bebas berkumpul, bebas berserikat. Nah, negara perlu mengatur ketika sebuah organisasi itu ingin membentuk badan hukum, gitu. Jadi sehingga kita perlu melihat sektor-sektor lain cara pengaturan badan hukumnya kayak gimana. Nah, kita harus membandingkan dengan sektor bisnis misalnya. Di sektor bisnis pengaturan badan hukum itu ada dua, di Undang-Undang Perseroan Terbatas sama Undang-Undang Perkoperasian. Dua-duanya ada pengaturan. Nah, sekarang kita lihat di sektor sosial, pengaturan badan hukumnya seperti apa. Kita punya Undang-Undang Yayasan 16 tahun 2001, kemudian direvisi dengan 28 tahun 2004. Tapi kita nggak punya Undang-Undang Perkumpulan. Gitu. Kita punyanya Statsblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan berbadan hukum. Statsblad itu adalah lembaran negara pada masa kolonial Hindia Belanda. Sampai hari ini berlaku. Jadi Statsblad itu adalah dasar legalitas dari bentuk badan hukum perkumpulan berbadan hukum. Nah, problemnya gimana? Problemnya adalah kerangka regulasi untuk sektor sosial ini tidak memadai. Tidak sememadai pengaturan regulasi di sektor bisnis. Kita udah punya undang-undang yayasan, tapi kita belum punya undang-undang perkumpulan. Kita baru punyanya Statsblad, yang mana banyak, jangankan orang non-hukum, orang hukum pun banyak yang nggak tahu bahwa ada Statsblad itu. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan adalah kita butuh undang-undang perkumpulan untuk menggantikan si Statsblad yang sudah usang itu, peraturan kolonial itu. Supaya apa? Supaya pengaturannya memang berperspektif hukum. Karena undang-undang ormas itu perspektif yang digunakan adalah politik keamanan, bukan pendekatan hukum. Nah, itu poin yang kedua. Jadi poin pertama adalah soal salah kaprah konsep itu. Yang kedua adalah soal kerangka hukum yang tepat. Nah, yang ketiga saya coba masuk ke soal pemberian sanksi terhadap ormas. Saya nggak langsung masuk ke soal pembubaran, tapi soal pemberian sanksi terhadap ormas. Atau sebenarnya saya lebih pas menyebutnya sebagai OMS, Organisasi Masyarakat Sipil. Tadi teman-teman menyebutkan soal misalnya ada organisasi-organisasi yang memang sudah melakukan pidana, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita harus cek kembali yang bisa melakukan pidana atau perbuatan pidana itu siapa sih? Kalau misalnya teman-teman masih ingat mata kuliah semester 1 PIH PHI atau Sistem Hukum Indonesia, tergantung di fakultas hukum teman-teman, itu ada soal subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua kan, reh person sama natural person, orang perorangan sama badan hukum. Nah, pertanyaannya,
apakah semua ormas itu berbadan hukum? Nah, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Ormas. Ormas itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Disebutkan di situ seperti itu. Kalau yang berbadan hukum disebutkan adalah yayasan dan perkumpulan. Sementara yang tidak berbadan hukum itu bukan yayasan dan perkumpulan. Jadi cuma disebut ormas tidak berbadan hukum. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kalau bukan subjek hukum, badan hukum itu kan subjek hukum, kalau misalnya ormas tidak berbadan hukum, sehingga dia bukan subjek hukum, bisa nggak dianggap melakukan perbuatan hukum? Kalau dengan perspektif ilmu hukum, kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah subjek hukum, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau misalnya ada ormas, katakanlah, misalnya tadi teman-teman ada yang menyebutkan FPI misalnya, FPI melakukan tindak pidana. Nah, sekarang kita lihat, FPI punya badan hukum nggak? Tahu saya nggak punya, gitu. Jadi yang melakukan tindak pidana siapa? Individunya, individu yang menjadi anggota, individu yang ada di dalam organisasi. Kalau individu melakukan tindak pidana, gimana cara menindaknya? Pakai KUHP, gitu. Jadi kita udah punya kok instrumen-instrumen hukum pidana yang tidak kurang. Kita punya KUHP, kita punya anggaplah misal undang-undang terorisme, kalau misalnya kaitannya dengan terorisme, kita punya undang-undang tentang pencucian uang dan lain sebagainya. Jadi banyak instrumen pidana yang bisa diterapkan terhadap orang-orang di dalam organisasi yang dianggap melakukan tindak pidana. Gitu. Nah, lalu apakah ormas bisa dijatuhi sanksi? Harus bisa itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah ormas bisa dijatuhkan sanksi? Ya harus bisa. Nah, cuman pertanyaannya apakah melalui undang-undang ormas? Nah, saya kembali ke poin saya yang pertama dan kedua tadi. Problematikanya adalah undang-undang ormas itu tidak menempatkan pengaturan soal organisasi masyarakat sipil itu secara tepat. Gitu. Jadi balik lagi, subjek hukum itu hanya dua, hanya individu, orang perorangan atau badan hukum. Maka yang tepat ya harusnya kalau misalnya mau menjatuhkan sanksi, maka kalau misalnya memang mau menjatuhkan sanksi terhadap organisasi, maka harus ada kerangka regulasi yang bisa mengatur penjatuhan sanksi terhadap badan hukum. Gitu. Undang-undang yayasan ada yang mengatur soal penjatuhan sanksi terhadap badan hukum, yaitu undang-undang yayasan. Konsekuensi terakhirnya adalah pembubaran yayasan. Itu ada. Nah, soal perkumpulan itu belum ada, gitu. Jadi seharusnya itu diatur dalam undang-undang perkumpulan. Nah, saya berlanjut ke poin berikutnya yang soal pembubaran organisasi. Undang-undang ormas yang baru ya, pasca Perpu 2 tahun 2017 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang 16 tahun 2017 itu menghapus mekanisme peradilan yang sebelumnya diatur di pasal 63 pasal 63 Undang-Undang 17 tahun 2013. Tadi teman-teman yang di blog tidak setuju itu sudah sangat baik ya menjabarkan soal mekanisme due process of law yang jadi prinsip terkait dengan pembubaran organisasi. Nah, kenapa due process of law itu penting? Kita harus ingat balik lagi bahwa organisasi berbadan hukum itu adalah subjek hukum. Maka dia harus diperlakukan juga sebagai subjek hukum. Nah, kita bisa periksa misalnya di Undang-Undang PT, Perseroan Terbatas. Saya membandingkan dari sektor yang lain ya, karena sama-sama badan hukum. Jadi kita perlu pakai kacamatanya adalah kacamata berhadapan dengan badan hukum. Cara membubarkan PT adalah melalui proses peradilan, gitu. Maka di sektor sosial pun demikian. Kalau mau membubarkan organisasi, ya kejaksaan bisa menuntut suatu organisasi ke pengadilan, gitu. Dan ada kesempatan untuk membela diri bagi organisasi tersebut. Kemudian pengadilanlah yang punya wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Kalau mau sedikit saja pindah ke sektor yang satu lagi. Tadi ada sektor bisnis, ada sektor sosial, ada sektor politik yang mungkin tadi belum banyak dibahas juga ya.
Di sektor politik ada badan hukum juga, partai politik. Bagaimana cara membubarkan partai politik? Bahkan ada di konstitusi pengaturannya. Partai politik dibubarkan hanya dengan cara mekanisme di Mahkamah Konstitusi, yang nanti mungkin Bang Faiz akan bisa cerita lebih banyak soal itu. Jadi kita bisa lihat ya di sektor bisnis, bagaimana cara membubarkan PT misalnya melalui proses peradilan. Di sektor politik, bagaimana cara membubarkan partai politik melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di sektor sosial, bagaimana cara membubarkan yayasan atau perkumpulan? Ia juga harus lewat proses peradilan. Tidak bisa pemerintah secara sepihak mencabut SK-nya. Nah, itulah saya masuk ke poin yang terakhir, soal asas contrarius actus yang tadi juga sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh teman-teman. Nah, asas contrarius actus itu apa sih? Itu adalah salah satu asas dalam rezim hukum administrasi negara yang tujuannya adalah sebagai bentuk koreksi terhadap kesalahan apabila pejabat administrasi negara itu menerbitkan SK yang keliru. Gitu. Jadi ini biasanya kaitannya dengan administrasi perizinan. Jadi SK misalnya SK untuk memberikan izin terhadap satu pihak itu ternyata dianggap keliru. Nah, pejabat atau lembaga negaranya itu berwenang untuk mencabut SK tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah SK pengesahan badan hukum itu termasuk SK administrasi perizinan? Kalau kita lihat karakteristiknya jelas berbeda. SK pengesahan badan hukum itu bukan sekadar SK administrasi perizinan, tapi dia adalah SK yang terkait dengan peristiwa lahirnya subjek hukum. Jadi dia bukan sekadar soal administrasi peradilan, tapi lahirnya subjek hukum. Sementara kalau misalnya SK-nya dicabut, SK pengesahan badan hukum, maka dia itu adalah meniadakan subjek hukum. Saya ambil analogi yang mungkin agak jauh, agak ekstrim, tapi sebetulnya kita bisa menggunakan logika yang sama. Ketika seorang anak lahir misalnya, dia ada akte kelahiran, diterbitkan oleh dinas Direktorat Administrasi Kependudukan gitu, Dukcapil. Apakah akte kelahiran itu bisa dicabut? Itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya ada, anggaplah seseorang melakukan kesalahan tindak pidana misalnya, apakah dengan SK-nya dicabut kemudian orang itu jadi dianggap ditiadakan dalam tanda kutip? Kan nggak bisa. Gimana caranya kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, ya dituntut ke pengadilan. Nah, begitu juga dengan SK kelahiran badan hukum. Kalau badan hukumnya diduga melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan bukan mencabut SK badan hukumnya, tapi dengan cara si organisasinya dibawa ke pengadilan, dituntut oleh negara ke pengadilan, dibuktikan kesalahan-kesalahannya. Selain itu diberikan hak juga untuk membela diri, baru pengadilan memutuskan. Itu poin saya yang terakhir, sehingga mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama tentu sekali lagi saya mengapresiasi baik itu penyelenggara Kongres Nasional ini, teman-teman paham hukum, kemudian kedua blok setuju maupun blok tidak setuju. Menurut saya argumentasinya juga sangat kuat dan berbobot, dan diskusi seperti ini penting untuk terus lakukan ya gitu, karena penting untuk melakukan exercise atas gagasan-gagasan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, negara itu selama ini menggunakan paradigma yang berbeda terhadap sektor sosial. Kalau terhadap sektor bisnis, pendekatannya selalu memberikan memfasilitasi lah gitu. Jadi insentif pajak, kemudian kemudahan berusaha, ada undang-undang cipta kerja misalnya gitu ya. Itu kan bentuk insentif bagi pelaku di sektor bisnis. Tapi di sektor sosial berbeda. Selama ini negara menggunakan paradigma konfrontatif terhadap sektor masyarakat sipil. Jadi pendekatannya itu keamanan, pengawasan, pembinaan, kalau bahasa-bahasa yang digunakan itu seperti itu. Jadi bukan fasilitasi, bukan memberikan kemudahan. Karena
Padahal seharusnya keberadaan kerangka regulasi, baik itu sektor bisnis, sektor politik, sektor masyarakat sipil, itu seharusnya untuk tujuan memberikan jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat, bukan untuk membatasi. Mengatur perlu, tapi mengatur itu untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa semua berada pada rel yang tepat berdasarkan konstitusi. Gitu. Jadi bukan membatasi atau melarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya kita melihat dalam bingkai kerangka regulasinya, maka buat kami di PSHK sebetulnya yang paling tepat adalah kita sekarang udah punya undang-undang yayasan. Yang kedua, kita butuh undang-undang perkumpulan. Sementara undang-undang ormas, karena secara konseptual sudah salah kaprah, maka sebetulnya dia tidak perlu ada. Gitu. Jadi undang-undang ormas sendiri, dia sebetulnya adalah suatu kesalahkaprahan konsep gitu loh. Kalau misalnya kita masih mempertahankan undang-undang ormas dengan konsep yang ada sekarang ini hanya memperbaiki soal mekanisme pemberian sanksi dan mekanisme pembubaran, problemnya nggak selesai. Problem latennya nggak selesai. Karena ormas itu, konsep ormas itu memaksakan definisi ormas. Anggap sebagai ormas. Sehingga semuanya didekati secara politik keamanan. Itu. Jadi kalau buat kami dari sisi kerangka regulasi yang tepat adalah kita sudah punya undang-undang yayasan, maka kita juga harus punya undang-undang perkumpulan. Sementara undang-undang ormas itu bisa dicabut, seharusnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kenapa harus ada undang-undang perkumpulan? Karena pada dasarnya pengaturan soal berkumpul dan berserikat di sektor masyarakat sipil atau di sektor sosial itu basisnya dua. Organisasi yang berbasis anggota, membership based organization, sama organisasi yang tidak berbasis anggota, non membership based organization. Yang berbasis anggota itu perkumpulan, makanya perlu ada perkumpulan. Sementara yang non membership based organization itu adalah yayasan, karena dia basisnya adalah aset atau kekayaan pendiri yang dipisahkan. Jadi dia basisnya bukan anggota. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah selain soal perubahan paradigma tadi ya, negara perlu mengubah paradigmanya terhadap sektor sosial sehingga pemerintah perlu lebih proporsional lah melihat sektor bisnis, sektor sosial, sektor sektor politik itu harus lebih fair lah gitu. Jadi jangan membeda-bedakan, yang satu difasilitasi, yang satu diawasi gitu. Jadi pemerintah harus lebih melihat secara jernih. Nah, karena soal perubahan paradigma itu, maka perlakuannya pun juga harus fair, harus seimbang. Kalau misalnya terhadap sektor bisnis, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas, begitu juga terhadap sektor masyarakat sipil. Sektor masyarakat sipil itu selama ini melaksanakan tugas-tugas yang sebetulnya menjadi tanggung jawab negara. Misalnya di sektor pelestarian lingkungan, kan pada prinsipnya itu kan tanggung jawab negara untuk menjaga sumber daya alam kita. Tapi dengan keterbatasan sumber daya milik pemerintah, misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang secara berinisiatif gitu ya dan swadaya itu melakukan kerja-kerja pelestarian lingkungan di banyak wilayah di Indonesia. Begitu juga dengan sektor hak asasi manusia. Pada prinsipnya itu adalah tanggung jawab negara. Tapi karena sumber daya negara mungkin terbatas gitu, maka ada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang melakukan kerja-kerja sosial di bidang hak asasi manusia. Karena karakteristik kerjanya itu membantu tugas-tugas negara, maka seharusnya negara memberikan insentif juga ke sektor masyarakat sipil ini. Bentuknya apa? Bisa dengan insentif perpajakan, bisa dengan fasilitas kemitraan. Dan yang paling mudah sebetulnya adalah keterbukaan dalam partisipasi masyarakat. Banyak bentuknya. Dari hal yang paling bisa kita lihat sehari-hari adalah
apakah misalnya pemerintah dan DPR itu sudah dengan transparan belum prosesnya, sudah mengundang masyarakat sipil belum dalam proses pembentukan undang-undang gitu. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang bisa diapresiasi kedua belah. Sekali lagi selamat, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gama atas penjelasannya terkait dengan sebenarnya untuk menelaah terkait organisasi masyarakat itu sendiri nggak bisa juga untuk dilihat separuh-separuh. Tapi ternyata dari lahirnya aja undang-undang ormas ini sendiri juga satu hal yang kemudian perlu dipertanyakan gitu. Karena ternyata secara konsep aja itu terkesan untuk memaksakan.